selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Yopan Saputra. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang paling berharga di dunia ini adalah iman. Iman yang paling berharga di dunia ini. Fir'aun, raja, memiliki kekuasaan, tidak ada artinya di dunia ini karena tidak memiliki iman. Raja Namrud, penguasa barat dan timur, tidak ada artinya bagi Allah karena tidak memiliki iman, bahkan dihinakan oleh Allah. Bagaimana kematian Namrud? Terbang nyamuk masuk ke telinganya, kemudian minta bantu kepada pembantunya untuk menggoyang-goyangkan kepalanya, dipukul kepalanya sampai mati. Itulah harganya iman. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita agar meneguhkan iman ini? Ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kalau kita sakit, maka kita pergi ke dokter. Nanti dokter itu berikan saran kepada kita. Anak-anak, istirahatnya tolong dijaga ya. Kemudian jangan lupa minum obat. Kita lakukan nggak? Kenapa mesti kita lakukan? Karena kita percaya, yakin atas saran yang diberikan oleh dokter. Itulah makna iman, percaya kita. Pangkal iman yang pertama ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib. Yang gaib dari yang gaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya nggak kita hari ini dilihat oleh Allah? Percaya nggak perbuatan kita ini bernilai pahala oleh Allah? Percaya nggak kita bahwa ada malaikat di samping kita hari ini? Percaya? Maka ketika kita sudah percaya, implikasinya adalah ittaqullah, takut kepada Allah. Bagaimana makna takwa itu? Ketika maksiat di depan mata, maka apa yang kita lakukan? Misalnya ya, misalnya ini perut sedang lapar.
Nah, kita lihat ada jambu tetangga di depan. Apa yang kamu lakukan? Kalau kita ambil, berarti kita tidak takut kepada Allah. Berarti belum tertanam nilai ketakwaan dalam diri kita. Misalnya, ada handphone teman kamu, ya? Nah, itu handphone teman kamu tuh. Nah, dia pergi kan, tinggal handphonenya sendiri gitu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Diambil, kemudian dikembalikan. Kenapa kamu lakukan itu? Karena yakin dan percaya bahwa perbuatan itu dilihat oleh Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap perbuatan kebaikan dibalas 10 hasanah. Itu yang harus kita yakini. Kita buat satu kebaikan tuh, balasannya 10. Kalau kita berbuat satu keburukan, balasannya 1. Niat saja kita berbuat baik itu dinilai. Tapi kalau niat untuk berbuat keburukan, ini niat ya, itu belum dinilai sebagai dosa. Karena kita belum melakukan. Misalnya di kantin itu ibunya pergi kan? Nah, ada niat dalam hati kita untuk mencuri. Itu belum dinilai sebagai dosa karena niat saja. Kapan dihitung sebagai dosa? Ketika kita sudah melakukannya. Ah, maka itulah perlunya benteng diri. Karena dalam diri kita ini ada setan yang membisiki kan? Payo maling gitu ya kan? Payo ambil jambu tuh. Payo nyontek. Payo kita minggat, ya kan? Nah, itulah gunanya iman itu, membentengi diri kita agar senantiasa kita ini terjaga. Jangan sampai kita terjerumus. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ikut langkah-langkah Kira-kira kalau misalnya tertanam dalam diri kita tuh iman, baik tak kita? Baik tak? Nah, tapi iman ini kadang naik, kadang turun. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga agar iman kita ini tetap istiqomah? Cara yang pertama berdasarkan hadis Rasulullah SAW adalah senantiasa lidah kita ini kita sibukkan dengan zikrullah, senantiasa mengingat Allah. Ketika kita sering mengucapkan seseorang, artinya kita itu ingat dengan dia kan? Iya kan? Iya kan? Misalnya kita dengan teman kita bercakap-cakap, kita membicarakan orang lain, berarti kita ingat dia kan? Nah, kalau nggak percaya tanya Pak Rizal, atau Pak Anggi tanya. Kalau sudah disebut nama puji, itu langsung berubah hati. Nah, berarti dalam pikirannya itu hanya ibu puji. Barangkali sekarang yang terasa itu Bu Tika. Kalau sudah disebut nama seseorang, maka bergetar hatinya. Karena senantiasa selalu mengingat. Padahal yang disebut bukan dia, orang lain. Tapi karena namanya sama, terasa juga hati ini kan? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ciri-ciri orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya.
Manusia saja ketika selalu kita pikirkan, kita dengar namanya bergetar hati kita kan? Allah akan cemburu kalau kita pada saat Allah itu kita dengar namanya, kita tidak merasakan apa-apa. Ya? Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergetar nggak hati kita? Kenapa kalian cuek saja? Nongkrong di pojok sana, nongkrong di situ. Padahal itu adalah panggilan Allah. Ya? Bergetar hati kita itu. Bergetar mengingat dosa-dosa kita, banyak perbuatan kesalahan yang kita lakukan ini. Cobalah kita ukur diri kita. Pagi tadi kalian bangun jam berapa? Dengar nggak suara azan? Dengar nggak suara azan? Ketika suara azan itu dikumandangkan, terdengar di telinga kita, apa yang kita rasakan? Apa yang kita lakukan? Sholat yang kita lakukan kan? Coba angkat tangan yang sholat subuh tadi pagi. Alhamdulillah sekarang 10 orang. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita makin hari makin bertambah, gitu ya. Ya? Ketika nama Allah disebut bergetar hati kita, dan ketika ayat-ayat Allah itu kita dengar, maka semakin kuat keimanan kita. Makanya kita isi kehidupan ini dengan membaca Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah turunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi siapa? Muttaqin. Bagi orang yang betul-betul bertakwa. Jadi mencapai derajat ketakwaan itu kita perlu mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kira-kira siap? Siap? Siap membiasakan diri kita membaca Al-Quran? Kemudian yang kedua, hari-hari kita itu senantiasa kita sibukkan dengan ibadah, termasuk menuntut ilmu. Tadi sudah disampaikan ayatnya. Surat Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmu darajat. Niscaya Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu. Wa huwa alladzi khalaqakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Allah angkat derajat pemimpin, khalifah, dan orang yang berilmu pengetahuan. Jadi Allah akan derajat orang yang beriman, Allah angkat derajat orang yang berilmu, Allah juga akan angkat derajat orang yang menjalankan kepemimpinannya. Khalifah. Kita ini lahir ke dunia ini menjadi khalifah, pemimpin. Paling tidak pemimpin bagi diri kita sendiri. Makanya senantiasa hari-hari kita ini kita isi dengan ibadah. Ya kan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam proses penciptaan langit dan bumi, terjadinya malam dan siang, itu semua merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Ulil albab, bagi yang berakal. Jadi kalau sudah bersatu iman dan akal ini, maka senantiasa kita
meyakini bahwa semua yang ada ini ciptaan Allah, maka akan keluar lafaz dari lidah kita itu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban bannar. Maka senantiasa keluar dari mulut kita, baik ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berbaring, itu zikrullah, lafaz Allah. Dan puncaknya kita takut akan azab api neraka. Betapa banyak hari ini orang berilmu, tapi dia menyalahi ilmunya. Koruptor itu orang berilmu enggak? Berilmu enggak? Tapi kenapa dia melakukan perbuatan itu? Karena dia tidak takut dengan neraka. Nah, itu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ini. Senantiasa kita ini dijaga. Ada malaikat yang jaga kita, ada Allah yang jaga kita. Kira-kira bisa dipahami? Bisa enggak? Kemudian yang ketiga, senantiasa diri kita ini bersabar dalam penderitaan. Jadi Allah kasih kita cobaan, kasih kita musibah, itu sebenarnya untuk menguatkan keimanan kita. Para nabi itu diuji oleh Allah. Nabi Nuh diuji oleh Allah dengan istri yang durhaka, anak yang durhaka namanya Kan'an. Ya kan? Diajak kepada kebaikan, dia menolak. Bahkan dakwahnya Nabi Nuh itu yang pertama menolak itu istrinya tuh. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya, apa kata istrinya? Itu jangan kalian dengar tuh. Kalau dia benar, aku yang ikut dulu. Nah, itu tidak usah kalian dengar tuh. Nah, itu cobaan para nabi. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit. Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan di penjara Nabi Yusuf itu, ya, diuji oleh Allah dengan penjara. Banyak tokoh-tokoh kita diuji oleh Allah dengan penjara. Buya Hamka pernah di penjara, Muhammad Nasir pernah di penjara, ulama-ulama kita banyak yang di penjara. Itu ujian dari Allah. Bagaimana setelah itu kehidupan mereka? Keimanan semakin meningkat. Buya Hamka di penjara melahirkan buku tasawuf modern, ya kan? Nah, kalau kamu di penjara gimana ya? Kalau kamu di penjara, apa yang kamu hasilkan? Nah, Nabi Isa diuji dengan pemerintah yang zalim, Herodes, Yahudi. Rasulullah SAW diuji oleh Allah dengan Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Ya kan? Ya kan? Tapi cobaan yang terbesar itu apa kira-kira menurut kamu? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia. Yang pertama itu wanita. Jadi ujian terberat ini wanita. Kita ingat kisah mujahid Islam Abdah bin Abdurrahman, hafiz Quran, banyak mati kafir dari pedangnya. Dia tidak lulus ujian perempuan. Ketika ingin menaklukkan benteng Romawi terakhir, nah dikirimlah oleh panglima Romawi itu perempuan-perempuan cantik. Goyang hati Abdah. Apa kata Abdah?
bagaimana diriku untuk bisa mendapatkanmu? Apa yang dijawab? Dijawab waktu itu bukan pakai WA, ya, pakai surat. Nah, kalau engkau ingin mendapatkanku, tinggalkan agamamu, masuk agamamu. Apa yang terjadi? Seorang hafiz Quran, mujahid Islam, diuji dengan perempuan, tidak lulus, maka dia murtad, keluar dari Islam. Nah, jadi makanya yang perempuan ini selalu kita ingatkan, tolong jaga diri kamu, ya, jaga diri kamu, jaga pakaian kamu, jaga pergaulan kamu, ya kan? Nah, kemudian setelah wanita apalagi cobaannya? Anak, wal banin, anak yang cobaannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah anak dan keluargamu menjadikan kamu lupa untuk mengingat Allah. Nah, sudah itu apa lagi ujiannya? Harta, ya kan? Kalau kita baru punya mobil, ingatan kita itu Innova saja, Innova. Nah, nggak sembahyang kan? Nah, ya kan? Emas saya di mana saya taruh? Kemudian apa lagi? Binatang ternak. Itu ujiannya. Apalagi tanaman, itu ujiannya tuh. Nah, semua itu adalah keindahan dunia yang menipu. Nah, itu ujian kita. Kalau kita bisa lulus ujian itu, mudah-mudahan iman kita ini semakin meningkat. Nah, dan yang terakhir, bagaimana iman ini mesti dijaga? Ini khusus yang perempuan. Jadi yang saya baca itu, istri yang senantiasa menjaga kehormatan keluarganya dan tidak berkhianat kepada suaminya. Karena benteng pertama adalah keluarga, kan? Keluarga benteng pertama itu. Terutama itu ibu, kan? Ibu tuh benteng utama. Makanya perlu kalian ini menjadi wanita soleha, ya. Nah, perlu perempuan ini baik. Negara ini biar maju, perempuannya harus baik, orang tuanya harus soleh, karena dia nanti yang akan mendidik anak-anaknya, gitu ya. Nah, jadi Bapak harapkan yang perempuan-perempuan ini, karena kamu sudah 17 tahun, ya kan? Nah, yang kelas 3 ini sudah 17 tahun. Nah, jadi kita mulai perbaiki diri kita. Ingat, jodoh kita itu adalah representasi dari diri kita. Kalau mau jodohnya dapat yang soleh, kamu harus soleh juga, ya. Nah, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Kira-kira kesimpulannya adalah, agar kita bisa menguatkan iman kita ini, yang pertama, senantiasa lidah ini menyibukkan diri dengan zikrullah. Hari-hari kita isi dengan ibadah. Sekarang ini kita saatnya menuntut ilmu. Banyak-banyaklah kita belajar, karena dengan ilmu itulah kita bisa menjalankan ibadah ini, ya. Ibadah dengan sempurna. Kemudian yang ketiga apa tadi? Apa yang ketiga? Senantiasa fisik kita ini sabar menghadapi penderitaan. Dan yang terakhir, apa yang terakhir? Menjaga diri kita ini kalau sebagai seorang istri, agar kita ini menjaga kehormatan keluarga dan tidak berkhianat kepada suaminya, gitu ya. Nah, demikian saja, mudah-mudahan kita ini diberikan hidayah, ya. Nah, diberikan kepahaman dan pemahaman, dan juga tolong disampaikan, ya. Nah, karena kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil
mungkar. Kamu itu adalah umat terbaik yang diutus Allah kepada manusia. Ketika kamu menyampaikan kebaikan dan mencegah orang untuk melakukan keburukan atas dasar iman kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.